Akhirnya Manchester United sudah memasang harga bagi siapapun yang ingin membeli Lord Lingard. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Menurut wartawan Spanyol, Kylian Mbappe akan bergabung dengan Real Madrid pada musim panas ini. Kylian Mbappe menunjukkan penampilan apik ketika PSG meraih kemenangan atas Bayern Munchen pada perempat final Champions League hari Kamis kemarin. Menurut wartawan Spanyol, Pedro Pedrerol, Mbappe akan segera bergabung ke Real Madrid pada musim panas ini. Pedrerol juga bilang lebih mudah mendatangkan Mbappe dibanding mendatangkan Erling Haaland. Dilansir dari El Chiringuito, Real Madrid cuma tertarik mendatangkan 3 pemain yakni Haaland, Mbappe, dan bek Bayern Munchen David Alaba. Antoine Griezmann sedang bergembira menyambut kelahiran anak ketiganya. Pada hari Kamis kemarin, istri Griezmann, Erika Koperena, melahirkan anak ketiga mereka. Buah hati berjenis kelamin laki-laki tersebut diberi nama Alba Griezmann. Sebelumnya, Griezmann telah dikaruniai oleh 2 anak bernama Mia dan Amaro. Hebatnya, ketiga anak Griezmann lahir di tanggal dan bulan yang sama. Mia lahir tanggal 8 April 2016, sedangkan Amaro lahir pada tanggal 8 April 2019. Kini Griezmann mencetak hat-trick dengan lahirnya Alba Griezmann pada tanggal 8 April 2021. Torehan ini sampai membuat netizen heran bagaimana cara Griezmann dan sang istri melakukannya. Untuk mengarungi musim panas mendatang, Joan Laporta melakukan perombakan untuk skuadnya. Barcelona mengalami masa sulit pada musim ini. Mereka harus tersingkir dari ajang Champions League setelah dikalahkan PSG dengan skor cukup telak. Walaupun begitu, Barcelona berhasil bangkit dengan melaju ke final Copa del Rey. Mereka juga sukses memperkecil ketertinggalan dari pemuncak klasemen La Liga Atletico Madrid. Sempat tertinggal cukup jauh, keduanya kini cuma selisih 1 poin saja. Untuk memperkuat timnya di musim panas mendatang, Laporta mengadakan pembicaraan dengan agen pemain Mino Raiola. Keduanya membahas 3 klien Raiola yakni Matthijs de Ligt di Juventus, Stefan de Vrij di Inter Milan, dan Paul Pogba di Manchester United. Kabarnya, Laporta tertarik untuk mendatangkan de Ligt. Jika hal ini terwujud, de Ligt akan bereuni dengan Frenkie de Jong yang merupakan mantan rekannya di Ajax Amsterdam. Legenda Liverpool, John Barnes menyarankan mantan klubnya tersebut untuk merekrut Ousmane Dembele dari Barcelona. Bersama Barcelona, Dembele menjalani beberapa pekan terakhir dengan performa apik. Untuk urusan kontribusi, Dembele sudah mencetak 10 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Atas performa jempolannya tersebut, Dembele jadi incaran sejumlah klub raksasa Eropa termasuk Manchester United dan Juventus. Di sisi lain, penampilan Dembele juga berhasil memikat John Barnes. Menurut Barnes, Dembele berpotensi besar untuk bersinar di Anfield. Barnes juga berpendapat kalau Dembele sangat cocok dengan gaya permainan Jurgen Klopp. Barnes meyakini transfer Dembele akan memberikan keuntungan besar bagi skuad The Reds. Setelah 10 tahun mengabdi, akhirnya Boateng resmi meninggalkan Bayern Munchen. Direktur olahraga Bayern Munchen, Hasan Salihamidzic, mengkonfirmasi jika Jerome Boateng akan berpisah dengan Die Roten di musim depan. Bayern Munchen sendiri enggan memperpanjang kontrak Boateng yang tersisa kurang dari 3 bulan lagi. Salihamidzic juga mengatakan jika perpisahan ini adalah keputusan bersama antara klub dan Boateng. Sepanjang 1 dekade berseragam Bayern Munchen, Boateng sudah mencatatkan 354 pertandingan. Mantan pemain Manchester City ini juga sudah mempersembahkan banyak trofi dan gelar, termasuk 8 trofi Bundesliga dan 2 trofi Champions League. Manchester United dikabarkan ingin memboyong winger Juventus untuk memperkuat lini serangnya di musim depan. Manchester United sudah menyusun daftar pembelian mereka menjelang dibukanya jendela transfer musim panas mendatang. Ole Gunnar Solskjaer sendiri menilai jika skuadnya membutuhkan winger kanan yang bisa diandalkan. Dilansir dari Calcio Mercato, Manchester United memasukkan nama Dejan Kulusevski ke dalam daftar buruannya. Tapi hal ini nggak akan mudah. Pasalnya, Kulusevski adalah pemain terbaik Juventus di musim ini. Selain itu, Andrea Pirlo meminta manajemen klub untuk menolak semua tawaran yang masuk. Jika gagal dapatkan Kulusevski, Manchester United bakal coba rekrut Jadon Sancho sebagai alternatifnya. Kevin De Bruyne resmi memperpanjang kontraknya sampai tahun 2025. Manchester City resmi memperpanjang kontrak Kevin De Bruyne selama 2 tahun. Itu berarti playmaker asal Belgia ini masih akan merumput di Stadion Etihad sampai tahun 2025.
De Bruyne memang sudah jadi pemain terpenting dalam skuad The Citizen. De Bruyne berkontribusi atas kemenangan lawan Borussia Dortmund di pertandingan leg pertama babak perempat final Champions League hari Rabu lalu. Bertanding di Stadion Etihad, De Bruyne mencetak gol pembuka bagi Manchester City pada menit ke-19. Sempat dibalas Borussia Dortmund melalui gol Marco Reus, The Citizen memastikan kemenangan lewat gol Phil Foden. Paul Pogba mau pindah ke Real Madrid seandainya Zidane masih di kursi kepelatihannya. Gelandang serang Manchester United, Paul Pogba dikabarkan sudah siap bergabung dengan Real Madrid. Apalagi kontrak Pogba akan habis pada tahun 2022 mendatang. Menurut The Telegraph, kesempatan Real Madrid untuk mendapatkan bintang timnas Prancis ini cukup besar. Alasannya, Pogba menjadikan Real Madrid sebagai klub impiannya sejak kecil. Pogba punya satu syarat seandainya Real Madrid berminat mendatangkannya. Pogba bersedia gabung dengan skuad El Real seandainya tongkat kepelatihan masih dipegang oleh Zidane. Diketahui, Pogba sangat mengagumi pelatih berkepala pelontos tersebut. Kabarnya Pogba akan dilego Manchester United dengan harga berkisar 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Setelah mengomentari stadion Real Madrid, Jurgen Klopp dikirimi merchandise replika stadion berbentuk 3 dimensi. Jurgen Klopp pernah mengatakan kalau stadion yang digunakan pada laga perempat final Champions League hari Rabu kemarin gak layak digunakan. Real Madrid terpaksa menggunakan stadion Alfredo Di Stefano karena Santiago Bernabeu sedang direnovasi. Stadion kedua El Real ini merupakan markas yang biasa digunakan Real Madrid Castilla. Walaupun gak sebagus Santiago Bernabeu, Zinedine Zidane merasa bangga memainkan skuadnya di sana. Atas komentar buruk Klopp tersebut, perusahaan kontraktor stadion Alfredo Di Stefano yakni Eleven Force mengirimkan miniatur stadion berbentuk 3 dimensi kepadanya. Selain itu, pihak Eleven Force juga merencana untuk mengirimkan miniatur stadion Wanda Metropolitano. Stadion yang merupakan markas Atletico Madrid tersebut merupakan saksi kekalahan Liverpool pada laga final Champions League musim 2017-2018 silam. Dua bintang Atalanta siap didatangkan ke San Siro pada bursa transfer musim panas nanti. AC Milan sempat tampil nggak terkalahkan di paruh awal musim. Mereka juga memimpin klasemen dan jauh meninggalkan rival-rivalnya. Tapi memasuki pekan ke-16, skuad Rossoneri kehabisan bensin dan tergusur dari puncak klasemen. Untuk menambah amunisinya di musim depan, AC Milan berencana merekrut 2 bintang Atalanta yakni Matteo Pessina dan Mattia Caldara. Rossoneri bisa mendapatkan keduanya dengan harga yang cukup murah, mengingat mereka juga pernah bermain untuk AC Milan. Walaupun terkesan beresiko, kedatangan Pessina dan Caldara bisa jadi kunci penyelamat performa AC Milan di musim depan. Apalagi Rossoneri nggak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk membawa mereka ke San Siro. Jorginho dikabarkan ingin kembali ke klub lamanya yakni Napoli. Sejak kedatangan Thomas Tuchel, posisi Jorginho di lini tengah Chelsea nggak tergantikan. Walaupun begitu, Jorginho mulai memikirkan masa depannya, mengingat kontraknya di Stamford Bridge tersisa 2 tahun lagi. Untuk mendapat keuntungan, Chelsea juga bisa menjual Jorginho pada jendela transfer musim panas mendatang. Apalagi Jorginho diminati sejumlah klub raksasa termasuk Juventus, Inter Milan, dan AC Milan. Walaupun berkesempatan merumput bersama 3 klub raksasa Italia tersebut, Jorginho mengisyaratkan jika dia lebih berniat kembali ke klub lamanya yakni Napoli. Sebelum bergabung dengan Chelsea, Jorginho menjalani 4 musim yang mengesankan bersama si biru. Dalam catatannya, Jorginho sudah merampungkan 160 pertandingan bersama Napoli dengan sumbangan 6 gol dan 14 assist. Manchester United sudah memasang harga seandainya West Ham United berniat untuk mempermanenkan Jesse Lingard. Menurut The Daily Mirror, Manchester United akan melepas Jesse Lingard dengan harga 34,5 juta euro atau sekitar 600 miliar rupiah. Sejauh ini Lingard berhasil tampil gacor dan mengantar West Ham United ke papan atas klasemen Premier League. West Ham mengoleksi 52 poin, unggul 1 poin dari Chelsea di peringkat kelima. Jika konsisten sampai akhir musim, West Ham bisa berpartisipasi di kompetisi Champions League musim depan. Sebelumnya, West Ham mengatakan akan melakukan apapun untuk mempermanenkan Lingard. Di sisi lain, Manchester United juga menanti penawaran dari klub lain untuk menambah dana pembelian pemain di jendela transfer musim panas nanti. Kontrak Hakan Çalhanoğlu akan berakhir pada musim ini, tetapi AC Milan belum menawarkan kontrak baru.
Masa depan gelandang AC Milan, Hakan Çalhanoğlu belum menemui titik terang. Pasalnya, kontrak Çalhanoğlu akan berakhir pada bulan Juni dan Rossoneri belum menyodorkan kesepakatan kontrak baru. Di sisi lain, sejumlah klub top Eropa mengantri untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Turki tersebut, mulai dari Manchester United, Chelsea, Arsenal, Juventus, dan Inter Milan. Manchester United sendiri berencana memboyong Çalhanoğlu untuk mengisi posisi Paul Pogba yang akan segera hengkang. Sementara Chelsea sudah mengajukan penawaran yang sampai sekarang belum mendapatkan respon balik. Berita terakhir, Real Madrid dan Barcelona akan bertanding di Stadion Alfredo Di Stéfano pada hari Minggu dini hari nanti. El Clasico edisi ke-182 di La Liga ini bisa jadi duel Real Madrid dan Barcelona paling mencekam. Pasalnya, kedua tim saling bertarung untuk memperebutkan posisi puncak klasemen dan mengamankan trofi La Liga musim 2020-2021. Dengan 9 pertandingan yang tersisa, Real Madrid di peringkat ketiga dengan koleksi 63 poin, sedangkan Barcelona di peringkat kedua dengan 65 poin. Salah satu dari keduanya siap menggusur Atletico Madrid di puncak klasemen dengan torehan 66 poin. Real Madrid akan tampil penuh percaya diri setelah nggak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir. Mereka bahkan menekuk Liverpool di perempat final Champions League dengan skor 3-1. Sementara Barcelona belum terkalahkan di ajang La Liga sejak bulan Desember yang lalu. Walaupun tersingkir di pentas Champions League, Barcelona tampil lebih dominan di kompetisi domestik. Barcelona bahkan mengalahkan Real Sociedad dengan skor 6-1. Pertandingan keduanya akan dimulai pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, Minggu dini hari nanti dan bisa disaksikan langsung lewat live streaming beIN Sport 1 dan video.com.